semua yang saya hormati, kita akan melakukan satu penelusuran napak tilas sejarah tentang Pangeran Papak yang diyakini oleh Desa Panjunan. Warga Desa Panjunan adalah salah satu pejuang yang pada zamannya menentang penjajahan. Mari sebelum kita melakukan penelusuran, sebaiknya kita menundukkan kepala, berdoa, memohon kepada Yang Kuasa agar apa yang kita lakukan tidak menemui halangan, lancar, dan mudah-mudahan semuanya selamat sampai akhir penelusuran. Amin. Monggo kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas sejarah Pangeran Papak di Dukuh Kedokar Kapal Panjunan. Singkat cerita kita dari awal tahun 1825 atau 29 sampai 29. Pangeran Papak asal-usulnya dari Keraton Yogyakarta. Nama aslinya Suryawangsa Adipuro bin Yaya. Dan dia sampai ke Desa Panjunan, dia bersama pasukannya ke Desa Panjunan karena Kanjeng Suwargi saat itu masih bersaudara atau masih bersahabat. Pelarian dari sana sampai ke sini, Pangeran Suryawangsa Adipuro di sini membuat kubu. Kubu adalah asrama untuk mengumpulkan rakyat berlatih pencak maupun berlatih membuat senjata-senjata, menyusun kekuatan di daerah Panjunan. Jadi bergabung sama Kanjeng Suwargi apa? Itu versi. Nah, versinya sama karena di Pemalang Kanjeng Suwargi niku sama Diponegoro itu masih satu dalam perjuangan. Satu masa berarti. Satu masa, satu versi. Nah, karena larinya ke Pemalang karena yang paling sepi dan paling jauh dari kota. Matur nuwun atas semua penjelasannya, dan kita lanjut ke cara penelusuran. Terima kasih. Kita melakukan penelusuran tentang napak tilasnya perjuangan Pangeran Papak. Kita bersama-sama untuk sedikit mengungkap perjalanan perjuangan sang Pangeran Papak. Ya, siap. Monggo. Sedikit cerita Om Dirun tentang perjalanan sang pangeran dalam berjuang melawan penjajah. Ada kemungkinan sang pangeran itu dari Jogja. Itu berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Terus pada waktu sang Pangeran Diponegoro itu ketangkap, terus dari pasukan Pangeran Papak terdesak dan
lari ke Panjunan ini bekerja sama dengan Kanjeng Suwergi yang notabene adalah bupati pertama Kabupaten Pemalang. Nah, itu ada hubungannya tidak mungkin antara Pangeran Diponegoro dan Kanjeng Pangeran Papak ini? Itu satu versi Mas, satu perjuangan Gitu ya. Jadi berbeda-beda tempat tapi satu versi. Ya, kemungkinan di Jogja adalah satu komando dari Pangeran Diponegoro, cuman beda tempat, gitu ya. Nah, dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro, berarti Pangeran Papak itu lari ke Panjunan untuk menyusun kekuatan di sini. Benar. Bekerja sama dengan Kanjeng Suwergi. Bikin Ya. kubu. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Ya. Nah, kita sudah akan memasuki area pemakaman dari Pangeran Papak. Ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki area pemakaman. Inilah area pemakaman Desa Panjunan, di mana letak makam Sang Pangeran Papak. Sebentar lagi kita akan sampai di pendopo pemakaman Pangeran Papak. Inilah keadaan makam yang ada sejarahnya. Yang dulu di sini dijadikan base camp untuk latihan, untuk membuat senjata oleh Pangeran Papak untuk melawan penjajah. Nah, sampai sekarang dijadikan area pemakaman umum warga Desa Panjunan. Kita sekarang sudah sampai di pemakaman Pangeran Papak. Kita berdoa dulu sejenak, mendoakan almarhum, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima di sisinya dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin. Tadi kita sudah memanjatkan doa untuk Pangeran Papak, sedikit untuk mengulas tentang Pangeran Papak dan kelebihan-kelebihannya, Om. Mungkin dari Om Dirun tahu tentang kelebihan-kelebihan Pangeran Papak dan mitos yang ada di sini. Kenapa dinamakan? Ada julukannya Pangeran Papak yang notabene namanya asli adalah Surya Wangsa Adipuro bin Yahya. Monggo, Om. Surya Wangsa Adipuro nama asli dari kecil. Julukannya karena Pangeran Papak. Pangeran Papak itu tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi semua itu rata, diratakan karena yang dijuluki Pangeran Papak. Nah, untuk kesaktian ataupun kedijayaannya Pangeran Papak, dia punya lebihi pejuang tapi tidak
mau membunuh orang. Tidak membunuh orang, dia hanya pakai kerikil, Mas. Kerikil nek musuh sudah dekat, kerikil dibelengake mendukur jadi tawon. Tawon gung. Akhirnya sing jajah atau sing ngoyok-ngoyok ketakutan sama tawon kuwi. Yang keduanya, Mas, kekuatannya belengake kerikil jadi gatal kabeh. Kekuatan musuh itu gatal sampai Melayu kados niku, Mas. Ya, artinya berarti mengalahkan musuh tapi tidak menghancurkan. Jadi sebelum kita berperang musuh sudah lari duluan. Ya, berarti sangat berbudi luhur sekali Pangeran Papak ini. Terus mitos yang berkembang yang saya dengar itu mitos dari Desa Panjunan ini bahwa semuanya rata seperti yang tadi disampaikan Om Girun. Panjunan ini kekayaannya juga dilihat dari segi material. Kekayaan masyarakat Panjunan pun tidak ada yang lebih sekali, katakanlah kaya raya dan sebagainya. Lain halnya kalau warga Panjunan ini keluar, itu baru bisa melebihi dari yang umum. Lah, mitos yang berkembang itu berarti kekayaannya pun ya rata. Gitu. Ya. Apa betul seperti itu, Om? Kalau untuk tentang hal kekayaan itu Pangeran Papak di sini itu, Pangeran Papak itu sebenarnya bukan tangannya yang papak, akan tetapi untuk bergaul sesama yang kaya dan yang miskin disamaratakan. Jadi tidak ada derajat atau orang miskin. Jadi semua kabeh itu rata-rata. Itu yang dinamakan Pangeran Papak. Jadi mitos yang berkembang bahwa Pangeran Papak itu jarinya sama rata semua. Itu sebenarnya salah pengertian. Salah pengertian. Jadi kenapa dikasih julukan Pangeran Papak itu karena beliau bergaul di masyarakat itu tidak memandang miskin dan kaya, semuanya rata-rata. Ya. Satu perilaku, satu sifat yang perlu kita teladani bahwa Pangeran Papak itu sudah memberikan contoh kepada kita bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Tidak ada yang kaya dan yang miskin, semuanya sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita ingin mengungkap kebenarannya satu lagi tentang mitos-mitos yang ada di lingkungan ini, Om. Ada keanehan-keanehan apa, terus keajaiban-keajaiban apa yang berkaitan dengan Pangeran Papak. Karena ada yang menganggap bahwa sebenarnya Pangeran Papak itu batu nisannya itu terbuat dari emas. Tapi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya dan bisa berkomunikasi. Apa betul seperti itu? Ya. Kalau tengok masalah makomnya Pangeran Papak yang dari tetengernya pakai emas itu sebenarnya mitos. Dulu ada seorang tokoh sini berzikir di depan sebelumnya dibangun makom ini, itu dizikiri. Setelah dizikiri, makom itu muncul dari bawah tanah naik. Dan setelah makom itu naik, terus dipusatkan ditengar di sini. Lokasinya di sini. Di saat mengambil dari tempat letaknya makom ini. Ini Om. Dari sejarah yang tadi diulas sedikit bahwa Pangeran Papak ini dari Jogja membawa pasukan yang
sebagian ke Panjunan dan sebagian ke Purbalingga. Ya. Nah, berarti di sini ada pasukannya juga. Ada banyak. Ya. Mungkin makamnya juga di sini. Monggo sedikit dijelaskan. Untuk makamnya dari prajurit-prajurit yang gugur di saat Belanda mencari Pangeran Papat, itu semua makom-makom atau semua tokoh-tokoh kubu-kubu dihancurkan, Mas. Dihancurkan, diratakan karena supaya menghilangkan jejak kekuatan Pangeran Papat. Nah, prajuritnya dari Pangeran Papat itu pergi, ada yang pulang, ada yang kemana karena sudah terpangkatnya Pangeran Papat. Berarti di sini juga ada sebagian makamnya dari pasukannya itu. Ada. Nah, kira-kira sekitar berapa yang dimakamkan di sini dari pasukannya? Di sini yang belum dideteksi ada 9 makam. Dan 9 makam itu sudah di garis, Mas, dipasangi bata. Lah itu belum di rongsen, bahasanya itu di rongsen tanahnya. Dideteksi gitu ya. Satu lagi Om, yang terakhir mungkin makam ini dibangun pada tahun berapa? Makam ini, Mas? Makam ini sekitar 2017 ya. 2017 ya. Dari pengalaman, penjelasan dan sejarah napak tilasnya Pangeran Papat, perlu kita tarik kesimpulan bahwa dari semuanya yang apa yang sudah sang pangeran ini lakukan, perjuangkan, patut kita teladani, patut kita contoh, dan kita harus selalu mempertahankannya. Cukup kiranya seperti itu Om. Ya.